Halo, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi di channel saya. Pagi ini mudah-mudahan Anda sehat ya. Pagi ini saya ingin berbagi masih seputar tentang tulisan ilmiah atau khususnya tugas akhir ya. Tugas akhir bagi mahasiswa yang sedang menulis tugas akhir, disertasi, tesis, ataupun skripsi. Biasanya khususnya untuk disertasi dan tesis ya, biasanya yang paling cukup menyulitkan atau merepotkan adalah di mana kita harus membuat namanya state of the art, sebuah uh, sebuah topik atau disingkat dengan SOTA, SOTA ya. Nah, state of the art ini apa? State of the art ini adalah perkembangan terbaru di bidang ilmu atau di bidang topik yang sedang kita kerjakan itu. Nah, ini memang membutuhkan upaya atau membutuhkan effort yang cukup serius dan cukup fokus, di mana Anda harus mendapatkan atau mencari hasil-hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan topik Anda, sehingga bisa mengetahui penelitian terbaru itu tentang apa gitu. Karena ketika kita meneliti, kita kan nggak boleh mengulang penelitian yang sudah ada. Nah, jadi kita harus membuat sesuatu yang baru. Jadi novelty-nya apa gitu. Nah, yang sering dihadapi mahasiswa adalah kesulitan gimana sih nyari literatur gitu kan. Nah, nyari literatur itu tentu saja kita menggunakan situs-situs atau ya mencari di database online jurnal ya. Kalau universitas atau institusi Anda melanggan, tentu sangat membantu gitu. Jadi tinggal mencari. Cuman maksudnya cara paling efisien untuk mendapatkan literatur atau hasil-hasil penelitian terbaru di bidang suatu topik, ya itu memang mau nggak mau kan kita harus menelusur step by step supaya dapat. Nah, saya biasanya ini saya nggak tahu dengan yang lain, teman-teman atau pustakawan atau dosen yang lain bagaimana metode kerja mereka. Nah, kalau Anda nggak melanggan online database seperti Scopus misalnya, memang agak sulit ya untuk mendapatkan literatur terbaru ini, setidaknya yang online kita. Yang bisa Anda manfaatkan paling lewat Google ya, Google atau Google Scholar. Nah, saya biasanya kalau pakai dari Google Scholar atau dari database pun, jadi saya pakai cara ini nggak ada ilmunya sih, mungkin by experience aja gitu. Jadi misalnya gini, saya ingin melihat penelitian terbaru di bidang katakanlah library management gitu. Jadi, nah biasanya saya buat begini. Jadi saya buka Google, library management terlalu luas ya. Jadi katakanlah konsep blended librarian atau blended library, pengen lihat literaturnya. Librarian ini. Nah, ini saya tulis begini, literatur review. Ya, untung-untungan sih sebetulnya. Nah, ini PDF, maksudnya saya mau atau boleh ditambah. Jadi ini artinya saya mau mencari literatur review tentang blended librarian yang bentuk filenya PDF. Kalau mau ini tahunnya bisa deh, misalnya 2019. Ya. Nah, kita dapat seperti ini, karena saya tadi minta PDF, maka yang muncul nanti akan semua PDF ya. Ini adalah salah satu tips pencarian yang efektif di internet gitu. Nah, ini silakan teman-teman dibuka aja, tapi memang tidak akan menjamin kita nemu yang persis. Tapi ya setidaknya konten ini
pasti mengandung literatur review tentang blended library yang kalau kita buka ya. Jadi kalau kita lihat embedded librarian kolaborasi perpustakaan. Nah, mungkin di sini adalah tentang review tentang embedded librarian itu, walaupun mungkin tidak terlalu lengkap. Ya, ini salah satu contohnya. Atau kita lihat misalnya, coba lihat ini, apakah kita akan nemu. Jadi setidaknya kita harus buka satu-satu gitu loh. Satu-satu penelitian. Nah, ini misalnya ya, ini mungkin ada literatur review, ya kan? Ini kita lihat halaman 18. Review, definition. Nah, ini kan udah review sebetulnya kan, apa itu embedded librarian, kemudian penelitian-penelitiannya, dan seterusnya. Nah, artinya apa? Jadi, ya kalau dibilang sih curang dong, maksudnya artinya gini, ini kalau kita pakai tahapan satu-satu, misalnya satu-satu harus menyusur satu-satu hasil penelitian tentang embedded librarian misalnya, berarti kan saya harus buka ini dulu, ya kan? Lalu saya baca, kemudian saya rangkum, lalu saya harus buka ini lagi, lalu saya harus cari ini, kan gitu kan? Ini tulisan ini dihasilkan dari proses itu kan, dia akses ini dulu, dia baca ini, lalu dia ringkas, dia baca ini, lalu dia ringkas, sampai akhirnya jadi disintesis jadi satu tulisan, satu rangkuman seperti ini, saya baca ini gitu. Nah, dengan cara itu tadi, kita pakai kata literatur review, kita langsung dapat nih yang yang sudah dikerjakan orang lain, dan kita tahu nih, oh ini ada penelitian yang pernah dilakukan ini, penelitian dilakukan ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu cukup membantu menurut saya, memperingkas atau memangkas step-step yang Anda perlukan ketika melakukan literatur review untuk menemukan state of the art. Gitu, ya kan? Nah, jadi kalau dipikir-pikir, ini sebetulnya kan jadi kayak kita, misalnya kalau ngutip ini dalam ini dong, enggak, kalau saya enggak. Ini membantu saya memperingkas tahapan saya mencari literaturnya aja. Kalau mau tahu lebih dalamnya, misalnya, oh ini nih Bell and Sharp, ini saya pengen tahu nih. Coba kita lihat di sini. Nah, kita ke sini aja, ke daftar pustakanya dia, ya kan? Kita lihat nih, Bell and Sharp ini. Nah, ini judulnya. Nah, kalau pengen tahu aslinya ini, sumber aslinya ini, ya kita bisa nyari lagi kan. Bisa nyari di Google atau di database lain supaya pengen baca aslinya nih, karena yang kita baca di sini kan rangkumannya gitu. Tapi setidaknya tahapan itu sudah sangat membantu kita untuk menemukan literatur terbaru atau penelitian terbaru di bidang topik ini. Dalam hal ini topik blended library. Gitu. Malah ini ada nih, tabel-tabel segala macamnya, ya ini cukup lengkap. Gitu. Jadi itu yang biasa saya lakukan. Itu sebabnya kalau mahasiswa minta tolong, misalnya, kalau mahasiswa minta tolong, Bu, saya minta tolong dong cari dibuatkan SOTA atau state of the art, karena memang mahasiswa ada beberapa lah yang butuh bantuan, dibuatkan SOTA tentang topik ini gitu. Saya bisa mengerjakannya dengan cepat. Itu jadi kamu sih, kok cepat banget sih Bu gitu. Nah, cara saya seperti itu gitu. Berarti nyontek dari yang ada dong? Enggak nyontek. Jadi tentu saja susunannya nggak bisa seperti itu dong. Kita harus nambahin, kita harus cari yang lain lagi, yang baru, dan kita sintesis dengan versi kita lagi.
Tapi sumber-sumber itu kan memang nggak akan berubah juga. Bahwa penelitian-penelitian itu tadi tentang blended librarian itu memang pernah, itu yang sudah pernah dilakukan. Jadi kalaupun saya harus nyari satu-satu, ketemunya kan itu juga gitu loh. Jadi cara yang saya tunjukkan tadi adalah untuk memangkas tahapan atau memangkas step penelusuran aja supaya waktu Anda tidak habis harus nyari satu-satu artikel gitu. Kalau kayak tadi itu kan, itu dalam satu literatur review itu mungkin ada 30-an artikel ya yang sudah dia kerjakan, yang kita tinggal baca gitu loh. Nah, bayangkan kalau harus kita ngulang, nyari sendiri, lalu baca sendiri, kan menghabiskan waktu. Seperti itu. Nah, itu mungkin salah satu tips simple, ringkas yang bisa teman-teman pakai buat mahasiswa-mahasiswa yang sedang nulis tugas akhir, yang sedang buat state of the art, ya. Tahapan itu mudah-mudahan membantu. Nah, itu sering saya pada pagi hari ini, tetap semangat. Mudah-mudahan yang sedang nulis cepat selesai ya, supaya cepat lulus, wisuda. Ya, oke. Baik, nanti kita ketemu lagi dengan tips-tips yang lain dari pustakawan. Jadi tips-tips ala pustakawan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman. Thank you for watching. Bye-bye.